Sepanjang 2025, ada beberapa gebrakan baru yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Pemerintah bersama TNI mendorong pembaruan menyeluruh lewat berbagai cara, tak cuma dengan pengadaan alutsista baru, tapi juga penataan organisasi dan penguatan struktur teritorial. Langkah modernisasi ini tercermin dari penambahan batalion, penguatan satuan khusus, sampai penyesuaian dan pembentukan organisasi baru di 3 matra TNI. Di saat yang sama, wacana penambahan Komando Daerah Militer alias Kodam kembali mengemuka. Di video ini mari kita bahas berbagai kebijakan baru TNI sepanjang tahun 2025. Gebrakan pertama adalah penambahan alat utama sistem persenjataan alias alutsista yang dilakukan baik di matra darat, laut, sampai udara. Dari matra darat, Indonesia membeli rudal balistik jarak pendek atau SRBM Kan, buatan perusahaan Roketsan asal Turkiye. Hadirnya sistem rudal ini menjadikan Indonesia sebagai pengguna asing pertama Kan, sekaligus negara pertama di Asia Tenggara yang mengoperasikan rudal balistik. Rudal Kan ditempatkan di markas Batalion Artileri Medan ke-18 di Kalimantan Timur. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat atau Kadispenat saat itu, Brigjen TNI Wahyu Yudayana menjelaskan, pengiriman masih terbatas pada batch pertama dan belum serah terimakan secara resmi kepada TNI AD. Penyerahan resmi baru akan dilakukan pada awal 2026 bersamaan dengan kedatangan batch kedua. Di matra laut, modernisasi armada TNI AL tandai dengan kehadiran kapal fregat, hasil kerjasama antara Indonesia dan Italia. Kapal yang dinamai KRI Prabu Siliwangi akan memperkuat jajaran armada laut Indonesia pada awal 2026, menyusul kembarannya KRI Brawijaya 320 yang lebih dulu tiba pada September lalu. KRI Prabu Siliwangi dan KRI Brawijaya 320 merupakan kapal jenis offshore patrol vessel buatan galangan Fincantieri di Italia. Kedua kapal ini memiliki panjang 143 meter, kecepatan maksimum 32 knot, serta daya jelajah 5.000 mil laut. Di matra udara, penguatan dilakukan lewat pengadaan pesawat angkut berat dan pesawat tempur generasi terbaru. Airbus Defence and Space telah menyerahkan pesawat angkut berat A400M pertama kepada Kementerian Pertahanan RI di Lanut Halim Perdana Kusuma pada 3 November 2025. Selain pesawat angkut, kekuatan udara tempur Indonesia juga akan diperkuat dengan kehadiran pesawat tempur Rafale buatan Perancis. Kemhan telah menandatangani kontrak pembelian 42 unit Rafale yang akan datang secara bertahap mulai awal 2026. Selain modernisasi alutsista, Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembentukan sejumlah satuan baru TNI dalam upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Batu Jajar, Bandung pada Minggu 10 Agustus 2025 lalu. Dalam kesempatan itu, Prabowo mengumumkan pembentukan 20 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan atau Brigif TP serta 100 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan atau Yonif TP yang akan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kadispenat Brigjen Wahyu Yudayana menjelaskan, prajurit yang tergabung dalam batalion ini tidak disiapkan untuk bertempur, melainkan untuk menjawab berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari ketahanan pangan sampai pelayanan kesehatan. Wahyu menambahkan terdapat 4 kompi utama yang akan diterjunkan. Pertama, kompi pertanian yang berfokus pada penguatan ketahanan pangan dan swasembada nasional. Kedua, kompi peternakan untuk mendukung penyediaan protein hewani. Ketiga, kompi medis sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat serta penanganan bencana. Dan keempat, kompi seni yang akan difokuskan pada pembangunan sarana dan prasarana, khususnya di wilayah tertinggal dan daerah rawan bencana. Tiga pasukan elit TNI, yakni Komando Pasukan Khusus atau Kopassus TNI AD, Korps Marinir TNI AL, dan Komando Pasukan Gerak Cepat atau Kopaska TNI AU mengalami perubahan dalam struktur kepemimpinan. Untuk pertama kalinya, satuan tempur elit dari 3 matra TNI itu dipimpin oleh perwira tinggi berpangkat Jenderal Bintang 3, yakni Letnan Jenderal
Letnan Jenderal Marinir, dan Marsikal Madya. Perubahan ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 tentang susunan organisasi TNI yang ditandatangani pada tanggal 5 Agustus 2025. Melalui aturan itu, jabatan pimpinan yang sebelumnya menggunakan sebutan komandan resmi diubah menjadi panglima. Pada 10 Agustus 2025, Presiden Prabowo secara resmi melantik 3 panglima pasukan elit TNI tersebut. Adapun perwira yang dilantik adalah Majen TNI Yon Afriyadi sebagai Pangkopassus, Marsda TNI Denny Muiz sebagai Pangkor Pasgat, dan Majen TNI Marinir Endi Supardi sebagai Pangkorma. Presiden Prabowo juga meresmikan 6 komando daerah militer atau Kodam baru, 14 komando daerah Angkatan Laut atau Kodaeral, 3 komando daerah Angkatan Udara atau Kodau, 1 komando operasi udara, serta 6 grup komando pasukan khusus atau Kopassus. Prabowo juga meresmikan 1 brigade infanteri marinir, 1 resimen korps pasukan gerak cepat atau Kopasgat, 5 batalion infanteri marinir, serta 5 batalion komando Kopasgat.